nanti kita sesuaikan setelah diskusi gitu ya, Mbak Zahra, untuk Pak Hayat. objektif ya. Ini sebenarnya tujuan khusus pembelajaran. Kalau saat ini kan indikator pencapaian kompetensi ya. Penetapan indikator pencapaian kompetensi dalam Ya, jadi istilahnya saja ya yang berbeda, tapi levelnya itu sebenarnya level tujuan khusus ya, tujuan instruksional khusus atau TIK gitu. Bagaimana di sini hujan? Sudah Pak bisa, Arif udah Ini Mbak Zahra? sekarang Pak Arif boleh. Siapa yang mau ini? Mau jadi co-host? Saya yang share screen, Pak. Siap. Oke, udah Bu Zahra. Ini udah muncul, Bapak Ibu? Udah. Langsung dimulai aja, Bu, atau gimana? Ya, ini bisa karena ini waktunya cepat sekali ya. Ini aja sudah hampir jam 1. Saya sampai jam berapa? 13.30 ya? Iya, Ya kan ya? Sampai jam 2, Bu. Hah? Mana ya, Mbak Bi? Sampai jam 2, Bu. Oh, jam 2. Oke, masih ada 1 jam lebih lah. Baik, silahkan lanjut. Langsung saja, Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Syarifah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Pembelajaran, juga rekan-rekan Bapak Ibu sekalian sesama mahasiswa Program Studi Magister Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya perkenankanlah saya dan Ibu Endah untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana tema besarnya adalah penetapan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran. Adapun tujuan penulisan kami, yang pertama adalah menggali lebih dalam bagaimana indikator pencapaian kompetensi atau IPK ditetapkan melalui kacamata model desain pembelajaran ala Walter Dick dan Low-Carey juga James O. Carey. Kemudian tujuan yang kedua adalah menganalisis bagaimana perancangan tidak hanya harus menentukan apa yang akan dikerjakan, tetapi juga karakteristik peserta didik, konteks di mana instruksi akan disampaikan, dan pemanfaatan. Adapun indikator pencapaian kompetensi adalah komponen RPP yang esensial. Indikator pencapaian kompetensi menjadi penanda bahwa kompetensi yang dipelajari sudah dikuasai. Kemudian indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang spesifik, dapat diukur, dan mencakup pengetahuan, kemudian sikap, dan keterampilan. Dari penilaian kebutuhan, sebuah tujuan akan diidentifikasi yang kemudian dianalisis untuk menentukan langkah-langkah spesifik yang termasuk dalam tujuan tersebut. Adapun metode yang kami gunakan di dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka, di mana data diambil berdasarkan data kepustakaan yang peneliti temukan melalui referensi terkait. Penelitian ini menghasilkan sebuah temuan bahwa IPK dikategorikan menjadi 3, yaitu IPK kunci, IPK pendukung, dan IPK pengayaan. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan melalui langkah-langkah yang pertama, tentukan kedudukan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4 berdasarkan gradasinya dan tuntutan KI. 2, tentukan dimensi pengetahuan. Adapun dimensi pengetahuannya berupa faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, dan yang ketiga, tentukan bentuk keterampilan. Apakah keterampilan abstrak atau keterampilan konkret? Yang keempat, rumusan IPK pada setiap KD dari KI 3 dan pada
KD dari KI 4 minimal memiliki 2 indikator. Di sini ada satu ungkapan dari Gede 2018. Beliau menyebutkan bahwa di antara kewajiban guru adalah harus baik secara karakter dan tidak pernah cacat hukum, serta yang lebih penting adalah telah terkualifikasi dalam memiliki sertifikat pendidik. Tinjauan literatur yang pertama ada dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian perumusan indikator pencapaian kompetensi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan 2016, juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014. Kurikulum dan pembelajaran yang baik adalah yang mampu mengembangkan potensi peserta didik serta optimal pada zamannya. Kalau istilah sekarang, kurikulum dan pembelajaran zaman now. Oleh karena itu, kurikulum dituntut untuk mampu mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik tingkat tinggi atau higher order thinking skill atau HOTS. Kemudian kurikulum yang baik juga harus didukung dengan pemetaan indikator pencapaian kompetensi untuk setiap guru. Namun, pada faktanya, seringkali apa yang sudah ditetapkan di dalam indikator pencapaian kompetensi melenceng jauh dari hasil di lapangan. Persoalan ini harus mendapatkan perhatian lebih lanjut. Gimana, Bu? Apabila persoalan ini terjadi secara terus-menerus, tanpa diatasi, maka kualitas pembelajaran akan menurun. Dalam mengatasi masalah yang telah disebutkan di atas, ada beberapa penelitian yang sudah berusaha menyelesaikan persoalan serupa. Yang pertama, penelitian dari Magdalena dan kawan-kawan di tahun 2020 melakukan penelitian yang berfokus pada penerapan model-model desain pembelajaran. Kemudian Cahyadi 2019 melakukan penelitian serupa dengan memfokuskan bahasan pada pengembangan bahan ajar berbasis EDI model. Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak membahas secara rinci bagaimana IPK ditetapkan dengan menyesuaikan berbagai macam aspek. Untuk mendalami persoalan di atas, peneliti menilai bahwa guru memiliki peran penting dalam mengatur proses pembelajaran karena berjalannya pembelajaran menyangkut unsur guru di dalamnya. Mengutip pendapat Sudita, di antara kewajiban guru adalah harus baik secara karakter dan tidak pernah cacat hukum, serta yang lebih penting adalah telah terkualifikasi dan memiliki sertifikat pendidik. Dikutip dari Gede tahun 2018, kualifikasi tersebut menyangkut beberapa keterampilan yang harus melekat dalam diri guru, diantaranya menentukan kurikulum yang sesuai dalam proses pembelajaran. Kurikulum adalah bagian yang krusial dan menjadi acuan penentu yang akan membawa satuan sistem pendidikan mencapai tujuan, serta memiliki fungsi lain sebagai patokan atau pedoman dalam melaksanakan sebuah proses pembelajaran. Sebagaimana sistem pada umumnya, di dalam kurikulum tentunya memiliki komponen-komponen penting, sehingga kurikulum itu bisa dijalankan oleh guru sebagaimana seharusnya. Berjalannya suatu sistem dalam kurikulum membutuhkan acuan. Hal penting yang dapat dijadikan acuan dalam mengimplementasikan kurikulum adalah perangkat pembelajaran. Salah satu perangkat pembelajaran yang harus dipersiapkan tenaga pendidik adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Sedangkan pemerintah sudah menyiapkan bahan ajar dan juga silabus. RPP adalah sebuah rencana yang berfungsi menyusun bagaimana prosedur dan pengelompokan pembelajaran dilaksanakan yang berguna sebagai acuan menuju kompetensi dasar yang sudah tercandrakan pada silabus. Tugas masing-masing tenaga pendidik adalah menyusun RPP sebagai pedoman menjalankan proses pembelajaran sebagai perencanaan dalam rangka memberikan materi kepada peserta didik sebagaimana tercantum dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013 sebagai standar proses awal dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut adalah dengan menyusun RPP. Penyusunan RPP sendiri memerlukan pemahaman mengenai teori yang berkaitan dengan unsur-unsur yang ada di dalam RPP. Sebuah RPP dikategorikan memenuhi standar baik jika telah dilengkapi komponen sebagai berikut. Yang pertama, terdapat identitas mata pelajaran. Kemudian di dalamnya terdapat identitas yang dapat dipahami, dan dua, terdapat standar kompetensi. Kemudian standar kompetensinya juga harus sesuai pada kurikulum. Kemudian yang ketiga, terdapat kompetensi dasar. Yang keempat, terdapat indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, terdapat tujuan pembelajaran.
Yang keenam, terdapat materi ajar di mana materi ajar harus selaras dengan usia perkembangannya dan pengorganisasiannya perlu menarik perhatian siswa untuk aktif belajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran. Yang kesepuluh, evaluasi hasil belajar. Dan 11, sumber belajar. Kompetensi dasar kemudian dikembangkan lalu diurai menjadi indikator pencapaian kompetensi. IPK merupakan breakdown dari KD yang wujudnya berupa perilaku yang bisa ditakar dan diobservasi sebagai acuan ketercapaian dari KD dan sebagai tolak ukur penilaian suatu mata pelajaran. Pengembangan IPK beracuan pada tingkat minimal suatu KD. Namun, jika peserta didik yang diajar dirasa memiliki kemampuan yang mumpuni, maka boleh indikator disusun melebihi tingkat minimal KD tersebut. IPK merupakan acuan yang menjadi tolak ukur tercapainya suatu kompetensi dasar. Jika IPK pada kompetensi dasar sudah tercapai, maka kompetensi dasar telah tercapai atau terpenuhi. Penyusunan IPK, guru harus menyesuaikan dengan kata kerja operasional atau KKO yang berlaku, sehingga IPK yang dijabarkan dari KD dapat diukur untuk kemudian bisa dijabarkan lagi menjadi tujuan pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. KKO di dalam panduan penyusunan silabus dan RPP dideskripsikan sebagai kata kerja yang mungkin untuk dapat ditakar ketercapaiannya. Juga bisa ditakar arah perubahan tindakan serta tingkah lakunya. Kemudian bisa juga diuji dan berfungsi sebagai rumusan tujuan instruksional pembelajaran yang dimanfaatkan dalam menyusun instrumen evaluasi dalam pembelajaran. KKO sebagai tujuan instruksional pembelajaran memiliki asas dalam perumusannya, yaitu menggunakan taksonomi atau bisa disebut klasifikasi. Klasifikasi tersebut terbagi menjadi 3 ranah. Yang pertama, kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Adanya keterampilan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran dapat membantu lancarnya proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah acuan yang sangat dibutuhkan guru untuk mengimplementasikan kurikulum. Namun, fenomena di lapangan masih banyak guru yang belum bisa menggunakan kata kerja operasional yang tepat dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi dalam RPP. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Jundi dan Solong tahun 2021 yang berjudul Analisis Kesesuaian Indikator dan Kompetensi Dasar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam menyusun RPP, guru di sekolah tersebut belum tepat dalam menggunakan KKO dan tidak relevan dengan kompetensi dasar yang dibutuhkan dengan kompetensi dasar yang dibutuhkan dan belum sesuai, di mana kompetensi dasar yang ada di tingkat berpikir, di mana kompetensi dasar tidak sesuai dengan tingkat berpikir. Kemudian ada penelitian dari Indrayanti dan kawan-kawan di tahun 2018 yang berjudul Analisis Kesesuaian Indikator Terhadap Kompetensi Dasar pada Pelajaran Matematika oleh Guru Sekolah Menengah di Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian tingkat kompetensi yang ada pada indikator dan pengembangan indikator berpatok hanya pada kompetensi minimal yang bersumber dari KD yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada artikel ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara menetapkan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran berdasarkan model desain pembelajaran. Kemudian beralih ke pertanyaan penelitian, kami mengangkat 2 pertanyaan besar. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah penetapan indikator pencapaian kompetensi? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana merumuskan indikator pencapaian kompetensi? Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Endah. Pada Ibu Endah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Zahra. Izin Ibu untuk melanjutkan kembali presentasi kali ini. Untuk selanjutnya adalah metodologi penelitian. Di sini dalam metodologi penelitian dibagi menjadi 3, yaitu jenis penelitian,
yang berpedoman pada studi pustaka, kemudian pendekatan, kemudian berpedoman pada kualitatif, kemudian objek penelitian, penetapan IPK melalui literatur. Pada metode penelitian pada metode ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Kemudian metode penelitian studi pustaka merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menyelidiki dan menganalisis literatur jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam metode ini, penulis secara sistematis mengumpulkan, meninjau, dan mensistensis informasi dari berbagai referensi untuk memahami perkembangan teori, temuan penelitian sebelumnya, dan pandangan ahli terkait. Pengumpulan data yang digunakan yakni jenis pengumpulan data kualitatif, yaitu hasil studi kepustakaan berupa literatur yang mengkaji tentang cara penetapan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran, dan selanjutnya diolah dengan menelaah dan menganalisis secara deskriptif melalui pendekatan pustaka. Kemudian objek penelitian ini adalah penetapan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran. Next. Untuk selanjutnya yaitu tentang pembahasan. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa langkah-langkah dalam penetapan IPK-nya. Yang pertama yaitu menentukan keterampilan awal, yang kedua menentukan batasan materi, ketiga tindakan terhadap sistem penyampaian konten, keempat motivasi belajar, kelima tingkat kemampuan siswa, enam preferensi pembelajaran, 7 sikap siswa terhadap guru yang memberikan materi, 8 karakteristik siswa. Dalam langkah-langkah tersebut, yang pertama ya terutama untuk menentukan keterampilan awal. Sebelum pembelajaran dimulai, pastikan siswa sudah menguasai keterampilan khusus yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Keterampilan-keterampilan ini harus didefinisikan dengan jelas dan status aktual serta peserta didik harus diverifikasi selama proses pengembangan pembelajaran karena karakteristik peserta didik akan mempengaruhi hasil belajar. Adapun instruksi yang akan diberikan dapat dikategorikan bersifat khusus dan umum serta termasuk di dalamnya pengetahuan siswa, pengalaman siswa, dan sikap peserta didik. Kemudian yang kedua mengenai bagaimana menentukan batasan materi. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah pentingnya menentukan apa yang telah diketahui oleh peserta didik tentang topik yang akan diajarkan. Fakta di lapangan, siswa seringkali hanya memiliki pengetahuan parsial atau miskonsepsi tentang topik tersebut. Selama pengajaran, peserta didik menafsirkan konten baru berdasarkan asosiasi yang dapat mereka buat melalui pembelajaran sebelumnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi perancang untuk menentukan jangkauan dan sifat pengetahuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tindakan terhadap sistem penyampaian konten. Para peserta didik akan memiliki kesan yang akan berimplikasi pada topik yang diajarkan dan bahkan mungkin bagaimana topik tersebut akan disampaikan. Perancang harus menentukan dari kumpulan sampel peserta didik, kisaran pengalaman, pengetahuan, dan sikap terhadap area konten yang akan dibahas dalam instruksi. Perancang juga harus menentukan ekspektasi peserta didik mengenai bagaimana instruksi yang akan disampaikan. Kemudian manajemen pembelajaran yang tidak dirancang dengan baik dan tidak didukung dengan baik mungkin akan membuat siswa merasa ragu untuk mengikuti KBM dalam sistem serupa. Kemudian yang keempat, motivasi belajar.
Banyak pendidik yang menganggap tingkat motivasi peserta didik sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan pengajaran. Namun, jika ditemukan peserta didik yang hanya memiliki sedikit motivasi atau keterkaitan terhadap suatu topik, maka dibutuhkan sistem tertentu untuk mendukung pembelajaran. Salah satu model sistem yang bisa digunakan untuk bagaimana merancang instruksi yang efektif disebut sebagai model IRC atau perhatian, relevansi, kepercayaan, dan kepuasan. Dalam tahap motivasi belajar, pendidik dilarang berasumsi bahwa peserta didik sangat tertarik dengan topik tersebut karena asumsi-asumsi yang demikian hampir tidak pernah valid. Mendalami perasaan peserta didik tidak dilakukan ketika instruksi disampaikan. Kemudian yang kelima yaitu tingkat kemampuan siswa. Di sini menentukan pencapaian dan tingkat kemampuan umum peserta didik. Informasi ini memberikan wawasan tentang jenis pengalaman instruksional yang mungkin mereka miliki dan kemampuan mereka untuk mengatasi pendekatan baru yang berbeda terhadap instruksi. Kemudian yang keenam, preferensi pembelajaran. Cara atau tentang cari tahu tentang keterampilan dan preferensi belajar peserta didik dan kesediaan mereka untuk mengeksplorasi cara-cara belajar yang baru. Dengan kata lain, apakah para pelajar ini tampaknya terpaku pada pendekatan ceramah atau diskusi dalam pembelajaran, atau apakah mereka telah berhasil dengan kelas-kelas yang bergaya seminar, studi kasus, pembelajaran berbasis masalah dalam kelompok kecil, atau kursus e-learning yang bersifat mandiri. Adapun gaya belajar merupakan aspek dari preferensi belajar sampai muncul penelitian yang menegaskan keuntungan praktis dalam efisiensi, efektivitas, dan sikap belajar melalui instruksi individual berdasarkan identifikasi gaya belajar. Kemudian yang ketujuh, sikap siswa terhadap guru yang memberikan materi. Menentukan sikap siswa terhadap yang memberikan instruksi, apakah mereka memiliki pandangan yang positif dan konstruktif, atau apakah mereka merasa terintimidasi jika ada yang dipandang lebih tinggi di dalam kelas. Sikap-sikap yang demikian merupakan prediktor penting bagi keberhasilan instruksi. Mereka yang memiliki sikap positif dengan teman-temannya lebih mungkin untuk menggunakan keterampilan tersebut. Yang kedelapan, karakteristik siswa. Analisis yang cermat terhadap peserta didik memberikan dua jenis informasi tambahan yang dapat berpengaruh terhadap desain pengajaran. Yang pertama adalah tingkat heterogenitas dalam populasi target pada variabel-variabel penting. Interaksi langsung dengan mereka akan memudahkan pendidik untuk manajemen peserta didik. Keberhasilan manajemen peserta didik harus membutuhkan interaksi dengan peserta didik untuk mengembangkan kesan tentang apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka rasakan. Terlepas dari bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, variabel-variabel pembelajaran ini digunakan untuk memilih dan mengembangkan tujuan pembelajaran. Variabel-variabel di atas tersebut membantu merancang untuk mengembangkan strategi instruksional dan membagi jenis contoh yang dapat digunakan untuk mengilustrasikan poin-poin serta cara-cara di mana instruksi dapat atau tidak disampaikan dan cara-cara membuat praktik keterampilan relevan bagi peserta didik. Next. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu perumusan IPK. Prinsip-prinsip dasar dalam menentukan indikator pencapaian kompetensi adalah belajar dari hal yang mudah menuju yang lebih sulit. Merumuskan IPK memerlukan pengetahuan guru tentang kompetensi dasar. Pada kurikulum kompetensi dasar ada dalam 3 ranah yaitu kompetensi dasar pengetahuan, kompetensi dasar keterampilan, dan kompetensi dasar sikap spiritual dan sosial. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi juga memerlukan pengetahuan guru tentang taksonomi beserta kata kerja operasional yang sesuai untuk digunakan.
Rumusan indikator pencapaian kompetensi menggunakan dimensi proses kognitif, yaitu dari memahami sampai dengan mengevaluasi dan dimungkinkan sampai kreasi untuk kelas-kelas tinggi jika ketercapaian hasil belajar siswa di atas rata-rata. Dan dimensi pengetahuan yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Lanjut, Mbak Zahra. Baik, yang kedua yaitu perumusan IPK. Di sini ada tabel yang hubungan dimensi proses kognitif dan bentuk pengetahuan. Perkembangan berpikir taksonomi Bloom, Ravis, Anderson, yaitu kemudian bentuk pengetahuannya. Yang pertama yaitu mengingat atau C1, pengetahuan faktual. Keterangannya yaitu, mohon maaf, bahasa Inggris saya kurang bagus, Ibu. Lower order thinking skills, ya. Kemudian yang kedua, menginterpretasi prinsip atau memahami C2. Kemudian bentuk pengetahuannya yaitu pengetahuan konseptual. Kemudian yang ketiga, menerapkan C3. Bentuk pengetahuannya yaitu pengetahuan prosedural. Yang keempat, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mengkreasi C6. Bentuk pengetahuannya yaitu pengetahuan metakognitif. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dimensi proses kognitif berkaitan dengan dimensi pengetahuan dan sudah pasti membawa dampak perolehan belajar. Sebagai contoh, dimensi proses mengingat pada level C1 akan berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan faktual. Pada level C2 yaitu memahami dimensi pengetahuan, pengetahuannya adalah pengetahuan tentang konsep-konsep dan seterusnya. Semua ini akan mengarahkan pada pengembangan indikator pencapaian kompetensi. IPK dikembangkan berdasar pada kompetensi dasar menggunakan kata kerja operasional. Pada pengembangan indikator pencapaian kompetensi dimensi proses kognitif jenjang SMA dan SMK dimulai dari memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Pada setiap tingkatan atau dimensi proses ini dapat digunakan kata kerja yang semakna dengan kata kerja pada tingkat dimensi proses kognitif atau KKO. Kata-kata kerja yang mempresentasikan tingkatan atau dimensi proses kognitif ini cukup variatif. Kata-kata kerja ini disebut dengan kata kerja operasional. Kata kerja operasional ialah kata kerja yang menunjukkan satu kegiatan tertentu yang dapat diukur atau diobservasi. Klasifikasi tingkat kompetensi berdasarkan kata kerja yang digunakan di sini misalkan yang berhubungan dengan mencari keterangan, yaitu kata kerja operasionalnya bisa digunakan yaitu dengan mendeskripsikan, kemudian menyebutkan kembali, melengkapi, mendaftar, kemudian mendefinisikan, menghitung, mengidentifikasi, menceritakan, dan menamai. Kemudian klasifikasi memproses bisa dengan menggunakan kata kerja mensistensis, mengelompokkan, menjelaskan, mengorganisasikan, meneliti, melakukan eksperimen, menganalogikan, mengurutkan, mengkategorikan, menganalisis, membandingkan, mengklasifikasi, menghubungkan, membedakan, dan mengungkapkan sebab. Kemudian selanjutnya adalah menerapkan dan mengevaluasi, bisa menggunakan kata kerjanya, misalkan menerapkan suatu prinsip, membuat model, mengevaluasi, merencanakan, kemudian memperhitungkan atau meramalkan kemungkinan, memprediksi, menduga atau mengemukakan pendapat atau mengambil kesimpulan, meramalkan kejadian alam atau sesuatu,
menggeneralisasikan, mempertimbangkan atau memikirkan kemungkinan-kemungkinan. Next. Kemudian perumusan IPK. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan IPK yaitu tentukanlah proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada KD. Kemudian merumuskan IPK menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang bisa diukur. Kemudian dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas dan mudah dipahami, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, hanya mengandung satu tindakan, kemudian memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Next. Kemudian perumusan IPK. Di sini ada beberapa kategori IPK. Yang pertama adalah IPK kunci, yang kedua IPK pendukung, dan ketiga adalah IPK pengayaan. Adapun kategori IPK kunci yaitu yang pertama adalah indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK atau urgensi, keterkaitan, relevansi, keterpakaian. Kemudian kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Kemudian memiliki sasaran untuk mengukur pencapaian standar minimal dari KD. Kemudian dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik mencapai berdasarkan tuntutan KD mata pelajaran. Kemudian IPK pendukung yang terdiri dari membantu peserta didik memahami indikator kunci, kemudian yang kedua dinamakan juga indikator prasyarat yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari peserta didik berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajari. Kemudian indikator pengayaan yaitu mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal KD, kemudian tidak selalu harus ada, kemudian dirumuskan apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan yang baik dari standar minimal KD. Kemudian indikator kunci harus menjadi fokus perhatian guru dalam melaksanakan penilaian karena indikator kuncilah yang menjadi tolak ukur dalam mengukur ketercapaian kompetensi minimal peserta didik berdasarkan kompetensi dasar. Dengan kata lain, indikator kunci adalah indikator yang harus diujikan kepada peserta didik. Kemudian sedangkan indikator pendukung dan indikator pengayaan dalam melakukan penilaian disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pemahaman peserta didik terhadap indikator kunci yang telah diberikan. Next. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini kami menyimpulkan indikator pencapaian kompetensi merupakan komponen RPP yang krusial. IPK menjamin akurasi pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi harus dirumuskan dengan kata kerja operasional atau KKO yang tepat. Kemudian sebuah kompetensi dasar boleh jadi mempunyai beberapa sub kompetensi yang merupakan unsur-unsur kompetensi dasar. Unit kompetensi inilah yang seharusnya diidentifikasi dengan cermat oleh guru pada proses perencanaan pembelajaran, yaitu analisis materi pembelajaran. Demikian untuk selanjutnya pada Mbak Zahra. Baik, terima kasih Bu Endah. Mungkin selanjutnya akan kami buka sesi diskusi. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan?
Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, terima kasih. Saya interupsi ya. Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari rekan-rekan, kita bisa coba cermati kembali gitu paparan dari kelompok ini, terutama tadi saya sempat mendengar gitu Bu Endah menyebutkan beberapa kali instruksi ya Bu Endah. Instruksi di sini dalam konteks ini dimaknai apa oleh Bu Endah? Materi itu apakah hasil terjemahan atau memang dari sumber berbahasa Indonesia, Bu Endah? Itu terjemahan, Bu. Oh, saya sudah mencurigainya. Jadi itu sebenarnya kalau instruction dalam konteks kita pendidikan itu diterjemahkan sebagai pembelajaran, Bu. Jadi kalau instruksi itu kan perintah ya, nanti konteksnya sudah bisa mengubah makna ya. Jadi kalau nanti ketemu kata instruction, diterjemahkan sebagai kata pembelajaran. Itu ya Bu Endah. Nah kemudian tadi saya ada melihat slide keberapa ya. Saya mungkin izin share screen ya Bapak Ibu ya. Untuk materi dari... Kalau Bu gitu Zahra saya ditutup stop dulu. dulu ya Bu ya. Iya. Oh ya, ya silakan. Ya. Saya bisa ya. Ibu udah jadi co-host, Bu. Ya. Ini muncul. Jadi tadi saya melihat ada di slide. Nah ini. Jadi ada langkah-langkah penetapan indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ini dimaknai apa Mbak Zahra kalau dalam konteks di persekolahan? IPK ini Istilah yang umum di sekolah itu IPK. IPK ya? Iya. Oke. Nah, ini tahapannya penetapan kompetensi di tujuan instruksional khusus ya? Ya, karena ada kata kerja operasional, kemudian Iya Bu. ya, betul Iya. ya. Tapi Nah, ini jadi, sebetulnya hasil terjemahan Bu, jadi agak semrawut. nah ini sumbernya dari mana Mbak? Saya penasaran. Saya dari Ada 8 langkah gitu. ini Bu. Sebenarnya ini 8 langkah atau 8 prinsip ya? Saya buka dulu ya Bu. Ininya bukunya saya juga. Kalau saya pahami kok 8 prinsip ya, bukan langkah-langkah. Jadi coba dicermati ada menentukan entry skill, kemudian menentukan batasan materi, tindakan terhadap sistem penyampaian konten, tindakan, kemudian motivasi, tingkat kemampuan siswa ini mungkin hampir sama dengan keterampilan awal, kemudian preferensi, sikap, dan karakteristik. Ini kan sebenarnya sudah menjadi pembahasan di kelompok sebelumnya ya, yang kalau di tahapan Dick and Carey itu adalah analisis pembelajaran atau instructional analysis dan apa ini yang kemarin analyze learner and context ya anak. Jadi karakteristik siswa ya yang kemarin ya. Mungkin masih ingat. Jadi ini pembahasan kalau di analisis pembelajaran itu kan menganalisis pengetahuan, keterampilan, sikap, dan
entry skill ya kalau di analisis pembelajaran. Jadi pengetahuan 3 itu pengetahuan, keterampilan dan sikap apa yang akan diajarkan dan apa yang sudah peserta didik miliki itu ada di analisis pembelajaran. Nah, kemudian di analisis learner dan konteks itu ada karakteristik siswa ya. Nah, ini tahapan sebelum menentukan learning objective atau yang sekarang sedang dibahas di tahapan kalau di Dick and Carey adalah right performance objective. Jadi tujuan khusus ya. Tujuan khusus tadi sebenarnya saya ada beberapa sempat coba cari sumber yang membahas perihal ini sehingga kita mudah memahami. Harapan saya Mbak Zahra nanti ketika mengembangkan materi untuk video ya nanti bisa ditambahkan dengan tadi kan ada menyebutkan ketika menetapkan IPK ya itu seorang guru hendaknya mengetahui apa kata kerja operasional ya yang digunakan pada saat apa namanya merumuskan tujuan khusus ya tujuan khusus. Nah itu bisa menampilkan apa saja sih menurut Bloom ya. Di sini tadi Bloom ya, ini rujukannya taksonomi Bloom. Nah itu nanti dimunculkan. Coba saya izin share screen ya untuk contohnya. Yang itu loh, yang beberapa kata-kata. Untuk KKO-nya ya Bu? Ya. Sebetulnya ada Bu ini di artikelnya, cuma saya bingung untuk masukin ke PPT-nya gimana ya, karena bentuknya kami buatnya tabel. Oh. Tabelnya lumayan panjang. Iya, hanya kata kerja kan ya? Iya Bu. Betul. Nah itu mungkin bisa ditampilkan sekilas gitu, agar diketahui saja. Kemudian, nah ini saya penasaran ini Mbak, langkah-langkah ini apakah betul langkah-langkah bahasa di sana? Ini sih kan saya hanya translate ya Bu. Kalau di buku ini what information must designer know about their target. Nah, ya kan? What information bukan proses. Gitu. Jadi apa saja yang harus diketahui sebelumnya untuk sebelum melakukan atau menetapkan IPK ini. Jadi si pengembang atau desainer pembelajaran ini harus mengetahui ini. Artinya melakukan step sebelumnya, step yang kelompok sebelumnya presentasikan, analisis pembelajaran dan apa analisis learner and context. Nah ini maksudnya, gitu ya. Jadi antara judul dengan isinya ini belum match Mbak. Jadi bukan langkah-langkah ini, ya. Jadi ini prinsip ya. Oke, kira-kira dipahami nggak? Nah, coba kita kembali ke, nah ini kalau diingat ya, jadi menentukan keterampilan awal, known entry skill. Lu di sini deras banget hujannya. Suara saya. Suaranya jelas kok Bu, nggak kedengeran suara hujannya. Nggak kedengeran, suara saya kayak teriak-teriak gitu. Aman Bu, aman. Aman ya. Iya, Nah, coba diingat ya, ini jadi preferensi, sikap, karakteristik siswa ini kan di step sebelumnya ya. Makanya Mbak Zahra sebenarnya chapternya itu sebenarnya chapter 5 Mbak, 6 Mbak, writing performance objective. Makanya di RPS saya tambahkan clue ya, petunjuk di dalam kurung learner outcomes, objective and competencies. Jadi itu tujuan instructional khusus atau objektif itu kan tujuan khusus ya. Kalau goal itu tujuan umum. Instructional goal itu tujuan umum pembelajaran. Nah, ini saya izin share screen sebentar. Muncul ya. Dick and Carey. Nah, ini turunan. Hah? Belum muncul, ini masih di PowerPoint. Oh, masih di PowerPoint. Yang ini di close dulu Bu, baru Mas share yang satunya lagi. Ini ya. Nah, jadi ini turunan jadi nah ini konsep
Mbak Zara sebenarnya di chapter ini, Writing Performance Objective. Jadi setelah yang kelompok kemarin itu Analyzing Learner and Context, kemudian masuk ke sub ini, menulis tujuan khusus pembelajaran. Nah, jadi kadang kita menemukan istilah ya yang sama maknanya, performance objective, learning objective, kemudian instructional objective, itu maknanya sama ya. Nanti ketika kalian mencari membaca satu artikel misalnya ada istilah yang menyebutkan learning objective, instructional objective, behavior objective, performance objectives, itu sama ya. Jadi maknanya sama. Nah, kemudian ini masuk di sini Dick and Carey ada membuat sebuah tabel di sini, derivation of performance objective. Apa nih derivation? Turunan ya, turunan daripada tujuan perumusan tujuan. Jadi mulai dari di sini kelihatan ya. Nah, turunannya ini sebenarnya mungkin sudah dipahami ya, apalagi para guru. Mulai dari yang step pertama kan instructional goal ya. Kalau di Dick and Carey, instructional goal itu di sini nih, goal identification, identify instructional goal. Kalau diingat di Dick and Carey, step yang pertama adalah menentukan tujuan umum pembelajaran. Kemudian lanjut di sini ada entry skill tadi yang dikatakan mengetahui keterampilan awal dan sub skill di sini ya. Ini step di instructional analysis. Jadi step yang kedua. Kemudian lanjut ke yang turunan yang ketiga adalah subordinate objectives di sini. Nah, jadi ini turunannya ini sudah sangat dipahami ya. Tujuan umum, kemudian melakukan analisis pembelajaran, setelah ada hasil analisis pembelajaran. Nah, ini di sini kalau Dick and Carey, bagian dari rumusan tujuan khususnya itu dia hanya mencantumkan 3 ini ya, ada condition, behavior, dan kriteria. Tadi di slide-nya Mbak Zahra dan Bu Endah itu ada menyebutkan, apakah ada ya ABCD? Ada ya? ABCD model. Ada nggak Mbak Zahra? Oh enggak, Bu. Oh enggak ya? Apa saya ini? Bapak Ibu kalau di sekolah atau mungkin pernah mendengar nggak ABCD model? Audience, behavior, condition, and degree. Ya, Belum pernah. Siapa yang pernah? Saya, Siapa? Bu. Siapa itu? Ya. Saya, Bu, pernah. Saya nggak Ketika jelas ini penentuan, yang bersuara siapa? saya Pak Iwan, Bu. Oh, Pak Iwan. Pak Iwan nggak muncul ininya soalnya apa? Hah? Oh, di saya nggak muncul ya. Oh. Pak Iwan, nah itu ya. Nah, jadi yang sangat familiar dengan rumusan tujuan ya, tujuan pembelajaran itu kan apa namanya? Biasanya kita pakai untuk ini, Bu, membuat indikator soal biasanya. Oh, indikator ABCD. soal, Iya. bukan indikator soal ya, Pak? Ya, ketika mau buat indikator soal, kita munculkan termasuk ya ini kan soal itu asesmen dari tujuan pembelajaran kan berarti ada kaitannya ke situ. Ya. Nah, oh, saya baru tahu ini, Pak, kalau indikator soal itu juga merujuk pada harus ada audiensnya, behaviornya gitu ya. Gitu ya, Pak Iwan? Enggak semua kalau dalam konteks ABCD lengkapnya ya tentu dalam penentuan tujuan pembelajaran. Nah, ini ya tadi saya sempat explore, jadi ABCD ini lihat ya. Bapak Ibu sudah terlihat apa sekarang di slide-nya? ABCD model, Ibu. Oh, oke. Nah, ini yang punya adalah Robert Mager ya, Robert Mager. Ya. Jadi tadi saya coba browsing bukunya, tapi kesulitan untuk akses ya. Nah, jadi ini ABCD model. Ini yang biasa ketika menuliskan tujuan khusus pembelajaran ini sangat akrab dengan kriteria atau standar ya, standar untuk
rumusan tujuan khusus. Di sini saya mau geser. Nah, ini yang jadi biasanya, nah ini terlihat ya, Bapak Ibu. Ini saya ada menemukan satu artikel ya, artikel lokal ya, namun berbahasa Inggris. Artikel ini tentang, ini nanti saya bagikan di grup ya. Nah, ketika merumuskan rumusan tujuan khusus ya, di sini lesson objective. Jadi ada 4 kriteria ya, audience, perilaku, condition, and degree. Jadi kalau di sekolah dalam merumuskan tujuan atau IPK ini bagaimana prosesnya Mbak Zara? Apakah juga merujuk pada 4 kriteria ini? Kalau di sekolah saya sih nggak benar-benar harus merujuk ke yang ini, Bu. Saya sendiri baru dengar audience behavior condition and degree ini. Apakah ada yang bisa memberikan contoh bagaimana sih rumusan IPK itu biasanya di sekolah? Ya, Pak Iwan atau Mbak Zara? Ya, saya udah lama sih ya, teman pernah dulu menyampaikan materi kepada guru-guru ketika membuat tadi redaksi tujuan dari pembelajaran. Ya contoh misalkan konsep ABCD itu kita secara sederhana lah, ada di SD misalkan mengajarkan perkalian 1 sampai 10 misalkan ya Bu ya. Nah, itu kan materinya. Nah kemudian konsep audiensnya berarti tujuan kita adalah siswa dapat apa namanya siswa dapat melakukan misalkan. Berarti kan audiennya adalah siswa dapat melakukan kan behaviornya tuh. Tujuannya ya, dapat melakukan misalkan. Kemudian kondisinya tadi apa namanya penjumlahan, dapat melakukan penjumlahan atau perkalian, dapat menghafal atau memahami lah perkalian 1 sampai 10 misalkan. Pengkondisian dengan metode apa gitu, misalkan dengan metode latihan. Kemudian apa namanya terakhir itu degree-nya ya, selama 2 jam pelajaran misalkan, itu tingkatan kan, atau dengan baik misalkan. Mungkin seperti itu Bu. Jadi
siswa dapat menghafal misalkan perkalian 1-10 dengan metode latihan dengan tepat misalkan. Seperti itu gambaran ABCD-nya yang saya ingat. Soalnya udah lama juga, Bu, ketika mengajarkan materi K13, kurikulum 13. Konsep ini apakah masih digunakan Pak di sekolah-sekolah? Untuk saat ini ya masih sih, Bu, untuk penentuan apa namanya tadi tujuan pembelajaran. Ketika guru-guru mencantumkan di RPP biasanya patokannya itu. Yang ideal ya, yang ideal, Bu. Ya, ideal. Ya. Oke. Nah, mungkin ini Besar sekali hujannya, Bu, lebat. di sini deras banget hujannya, Pak. Iya, iya. Oke. Jadi ini ya, untuk saya stop share. Baik, masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya, berapa menit lagi? Apakah masih ada yang perlu kita diskusikan terkait penetapan indikator pencapaian kompetensi? Jika masih ada yang ingin mengkritisi, kita persilahkan. Namun kita merasa cukup, maka saya ingin memberikan pengarahan atau pembekalan penyusunan penyelesaian video pembelajaran sebagai UTS nanti. Bu, sebelum membahas ke tugas UTS nanti ya, Bu ya. Ini saya dapat info dari Bu Bia yang baru bertambah 3 orang, Bu. Oh, Ya, yang tadinya sebelumnya kan ada Bu Puntia sama Bu En. Sekarang tambah lagi Bu Kris, Bu Dian, satu lagi Bu Erna. Otomatis ini harus ada perombakan kelompok lagi, Bu. Saya agak sedikit bingung nanti biar nanti pas tugasnya juga kan terkait tugas UTS-nya juga kan per kelompok nanti. Pak Arif, maaf, saya ambil headset dulu ya. Oh Saya iya, nggak mendengar sebentar. iya. Bu Untia yang baru kenal semua nggak Bu Untia? Oh ya. Nggak kenal, Pak. Oh, nggak kenal. Tidak kenal. Baik, maaf Pak Arif, tadi saya sama sekali tidak mendengar ya. Jadi saya hanya mendengar ada 3 orang yang baru ya. Hmm. 3 orang. Kemarin kan 2 orang ya. Jadi apakah hari ini bertambah 1 orang atau hari ini bertambah 3 orang? Hari ini bertambah 3 orang, Bu. Minggu lalu bertambah 2 orang, hari ini bertambah 3 orang. Jadi total yang baru itu 5 orang. Oh Ya, kalau gitu. yang kemarin kan udah masuk grup, Bu. Udah masuk Heeh, kelompok. Nah, paling heeh. yang 3 ini masuk ke mana, saya belum, belum nemu jawabannya. Heeh. Di mata kuliah yang lain juga belum, ini kayak studi Islam, kayak tadi yang itu, belum ketemu kelompoknya, Bu. Oh, kan kemarin siapa namanya tuh Pak, sebentar saya buka ini ya. Saya buka apa namanya? Kelompok gitu ya, daftar kelompok presentasi. Ya.
Nah, kemarin ini bentuknya JPEG ya. Iya, atau saya share screen aja Bu, nanti saya share ulang kayak minggu lalu Bu. Ya, kemarin kan itu Pak siapa yang sendiri itu mungkin bisa dimasukkan ya. Mari. Nanti tinggal saya minta tolong Pak siapa Pak Arif deh untuk memasukkan 3 orang yang baru ya. Bentar, yang 3 orang yang baru ada nggak? Coba hadir dulu dong. Oh ya, hadir nggak pada pertemuan hari ini? Ini berapa? 20 orang berarti Bu, awal. kalau Bu Untia sama Bu En kan udah kemarin. Kalau Bu Dian mungkin, Bu Kris, Bu Dian, Bu Kris. Oh mungkin lagi di luar. tidak hadir kah? Pak Ada Sanu, tuh, Iya, cuman lagi dipanggil. nggak. Oh. Oh iya ada ininya ya. Ada ininya apa Oh namanya, ya. akunnya ada tapi dipanggil belum muncul. Terus satu lagi Bu Erna, Bu Erna yang mana belum ini, Bu Erna belum masuk sepertinya ya. belum masuk. Baik. Kemudian bagaimana Pak Arif? Eh, saya share screen yang kelompok yang kemarin aja dulu ya, Ya. yang di Excel saya. Nah, nanti kirimkan bentuk apa? Excel aja atau? Nanti ke Ibu saya kirim Excelnya. Kalau ke teman-teman saya kirim JPEG-nya itu. Kan bentuknya seperti ini Bu. Nah, kemarin Muncul kan nggak? Pak, ya, Nah ini Bu Untia sama Bu En baru nih ya, masuk ke kelompok 6. Terus Pak Surnata Pak Muammar diturunkan sama ya. ini. Jadi mungkin Pak Muammar diberi teman 2 orang gitu ya. Ini ya, karena kan Pak Ya, Surnata dia kemungkinan nggak aktif ya Bu ya. ya. Jadi Pak Muammar diberi teman 2 orang. 2 orang. Ada laki-lakinya nggak Pak dari 3 itu? Perempuan semua Bu. Oke deh. Nggak Mungkin apa-apa ya, Pak Muammar. Pak Muammarnya juga nggak masuk sekarang. Oh ya, Nah, ini taruhlah Bu Dian, ya dan Bu Kris ya. Bu Kris. Nah, kemudian yang satunya lagi masuk di kelompoknya Bu Untia. Oh ya. Ini Bu Erna. Nah ini Bu Erna saya dapat namanya doang, tapi orangnya saya belum tahu. Ya, nanti nomornya untuk nomor handphonenya udah saya pegang, nanti paling saya coba hubungi satu-satu ya Bu ya. Oh ya, baik, terima kasih. Saya tuh ya lihat Pak Iwan, ingat yang kemarin tuh, yang apa gaya belajar ya. Jadi, Masya Allah ya, saya sangat senang sekali Pak kalau kita itu belajar. Terus, nah ini ya saya senang sekalinya lagi. Saya di sini mengajar apa ya mahasiswanya kita Muslim semua ya. Karena saya sebelumnya kan saya mengajar di Kalimantan itu ya mahasiswanya itu katakanlah 60% Kristen Katolik Bapak Ibu. Jadi saya kalau apa menyampaikan dan atau menjelaskan secara lebih detail perihal nilai-nilai dan lain-lain itu kadangkala agak sangat berhati-hati gitu terkait itu. Jadi kemarin Pak Iwan apa namanya mentadaburi atau menjelaskan kembali, merincikan gitu, mendetailkan dan mengaitkannya ke sumber atau kebenaran hakiki ya agama gitu yang ayat Al-Qur'an ya bahwa kita belajar itu membekas banget di saya Pak. Kenapa saya selama ini nggak terpikir ya gitu. Masya Allah gitu dan harapan saya juga ketika nanti kita diskusi selanjutnya itu ada yang bisa dikaitkan, saya sangat senang sekali Bapak Ibu. Jadi kadang ya learning problem itu kayak misalnya saya ngampu mata kuliah psikologi pendidikan gitu ya. Kadang problem learning itu solusinya juga kembali lagi ke
ke agama, nilai-nilai agama gitu untuk mengatasinya. Dan itu secara ini ya, kalau kita ingin menyelesaikan masalah secara holistik ya, itu memang kembalinya tuh ke kebenaran hakiki. Nah, saya ingat waktu saya belajar mata kuliah filsafat ilmu ya, kan kebenaran itu ada kebenaran filosofis, empiris ya, faktual. Ya, kebenaran hakiki ya sumbernya agama, ya itulah sebenarnya yang sebenarnya solusi dari setiap permasalahan gitu. Itu sih, jadi mungkin ke depannya bisa dikaitkan ketika kita bisa mengaitkan ya. Baik, mungkin ini Pak Arif mengenai Ibu. pembagian kelompok ya untuk mata kuliah ini sudah clear ya Pak Arif ya. Ya udah Bu. Nah, kita bisa lanjutkan, ini masih ada waktu tersisa untuk UTS ya. Iya, Satu Bu. pekan ini kan waktunya ya, sampai tanggal 4 Mei. 4 Mei, nah selanjutnya presentasi kelompok 6. Nah, selama sepekan ini Bapak Ibu bisa mencicil ya untuk video pembelajarannya. Jadi karena berkelompok, materinya juga sama gitu yang disajikan dalam video. Tujuannya juga untuk pendalaman ya, pendalaman materi. Harapan saya materinya bisa di-upgrade dan di-upgrade itu misalnya dengan menggunakan sumber-sumber primer gitu ya. Kemudian menyesuaikan judul, tadi Mbak Zara sempat miss juga kan antara judul dan isi itu. Judulnya langkah-langkah, tapi itu sebenarnya bukan langkah-langkah gitu ya kan. Itu adalah prinsip. Jadi prinsip-prinsip yang harus diketahui seorang desainer pembelajaran sebelum merumuskan tujuan khusus pembelajaran, learning objective gitu ya. Atau yang istilah sekarang jadi di persekolahan istilahnya indikator pencapaian kompetensi ya, IPK ini ya, Mbak Zara. Nah, baik. Mungkin Iya Bu, betul. IPK. Nah, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu perihal UTS yang berformat video pembelajaran ini? Jadi nanti harapan saya bisa diunggah di YouTube masing-masing ya. Jadi saya tinggal menerima linknya. Ibu maaf, ini Bu videonya apakah kita harus nge-shot diri sendiri atau kita boleh bikin kayak animasi atau gimana Bu? Bebas, bebas. Kalau dari saya itu lebih ke scope ya, ruang cakupan materi ya, materinya masih ruang lingkup mata kuliah kita ya, sesuai dengan topiknya, itu jangan keluar dari situ. Gitu Bapak Ibu. Kalau mengenai kreasi dalam mengembangkan video itu kembali ke Bapak Ibu, mau hanya audio saja. Jadi kita juga mempertimbangkan daya tarik ya, daya tarik visualnya, ya kan? Daya tarik visual, kemudian paparan teks, mungkin yang menggunakan teks itu jangan lupa ketika itu sumber dari ahli ya, maka kita harus sportif menyebutkan sumbernya dari mana. Jadi jangan asal caplok terus tanpa menuliskan sumbernya dari mana, gitu ya. Wajib mencantumkan sumber. Gitu Bapak Ibu. Untuk Ada durasinya berapa menit, Bu? Durasinya juga bebas. Oh, bebas. Ya. Apalagi? Temanya bebas juga, Bu. Apa? Judul. Kalau judul, rumusan judul itu bebas, Pak. Tapi ruang lingkup, topik, temanya tetap karena ini tujuannya adalah pendalaman materi, maka kalau yang belum presentasi ya artinya harus mengembangkan ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan topik presentasinya ya. Bu Untia, paham ya? Insya Allah paham Bu. Jadi Baik. tentang materi sesuai kelompok masing-masing ya Bu? Iya. Kalau video, nah nanti yang dikumpulkan tidak hanya video, tapi draft materinya ya Bapak Ibu ya. Kalau sampai bisa buat storyboard tambah keren lagi ya. Jadi itu nanti bisa diunggah di mana? Di Google Classroom ya. Draft materinya untuk UTS
Itu selain link nanti kita mengumpulkan draft atau semacam apa ya? Kalau untuk video itu biasanya Bapak Ibu biasanya mengembangkan video itu apa yang harus disiapkan terlebih dahulu? Semacam apa outline-nya? Konsep sih, Bu. Ya, konsep draft itu ya nanti dibuat serapi mungkin sehingga itu yang akan diunggah juga salah satu dokumen pendukung di Google Classroom. Ibu Untuk izin UTS ini. bertanya. Hah? Siapa? Izin bertanya Ibu. Sebutkan namanya. Ragil Agustina. Oh ya Bu Ragil, gimana? Ibu untuk video itu ada durasinya Ibu. Bu Ragil baru bergabung ya? Tadi sempat ditanyakan siapa tadi Pak Sugeng ya? Ada yang bisa? Tanyakan Pak Iwan. Iwan. Sugeng nanyain Bu Ragil. Bisa dibantu jawab Pak Iwan? Apa Bu? Pertanyaan Bu Ragil bisa bantu jawab. Apa Bu Ragil nanya apa? Gak kedengeran juga Oh, hujan. Durasi, salah durasi. nih, Pak Iya ini Pak cerita. Iwan. Oh, durasi bebas katanya Bu. Oke, siap. Makasih Pak Bebas. Iwan. Minimal setengah jam Bu. Oke, siap. Jadi sambil curhat ya? Bebas Bu. Ya. Selain durasi, kemudian kreasi visualnya yang boleh animasi, boleh menampilkan diri pribadi ya, kemudian. Nah, harapan saya sih karena kita juga selain pendalaman materi, tujuannya juga kita mempromosikan program studi ya. Jadi ada narasi secara audio ya, disampaikan secara verbal maupun tertulis di mana, entah itu kolom deskripsi atau di visual videonya ya, mencantumkan nama program studi MTP, ya identitas program studi ya, kampusnya gitu, atau mencantumkan logo kampus atau bagaimana. Artinya kita membuat sebaik mungkin ya, karena membawa nama kampus sih, buat promosi juga kan. Kalau bisa sih sebelum diunggah itu ini dulu ya, di review, boleh di review saya, di review teman sejawat ya, teman sekelas, itu ya Bapak Ibu ya, di review dulu sehingga nanti ada masukan-masukan baru diunggah gitu. Berarti di-share ke Ibu dulu ya Bu? Ya boleh, ke teman-teman juga boleh, nanti diberi masukan apa gitu, Siap. sehingga ketika diunggah akan lebih baik. Ada lagi? Jadi identitas mata kuliah, identitas mahasiswanya, program studi, ya, nama kampus gitu. Cukup ya? Di saya sudah jam 2, 14.00. Jika Kalau sudah ada Bu, Hah? kalau ada contohnya Bu, nanti biar bisa kita ngikutin mungkin Bu. Kemarin saya sudah sempat membagikan ya di awal perkuliahan. Ini yang ngomong Pak Arif ya? Iya. Pak Arif? Di Atau awal ada? udah, di awal udah ngasih contohnya Bu ya? Ada yang masih ingat nggak? Yang promosi kampus itu ya, Bu? Promosi kampus. Iya, betul. Jadi kesannya malah promosi kampus ya, Bu? Iya, yang Yang IKIP ya Bu ya? ya itu ya. Yang IKIP ya? Iya, betul itu Ibu. Jadi Ibu nangkepnya ya lebih ke promosi kampus ketimbang materinya ya Bu. Jadi itu mata kuliah saya ampu psikologi pendidikan dan telaah kurikulum. Nah, kalau baru bergabung berarti belum ini ya. Ya, yang 3 hari ini sudah bergabung di grup nggak Pak Arif? Yang 2 udah, yang 3 belum. Oh, yang 3 belum Nanti ya. saya Baik. masukin. Ya, nanti setelah dimasukkan yang ketiga mungkin saya akan bagikan ulang ya. Siap. Gitu. Setelah 3 orang masuk baru nanti saya bagikan ulang. Baik, mungkin itu ya, biar kita tidak mengambil hak dosen yang selanjutnya. Demikian, ada lagi? Cukup bukannya. Mbak Zahra? Udah cukup ya? Ya Bu.
Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga ada yang bermanfaat ya, yang bisa dipetik gitu. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan, dan selamat mengerjakan UTS. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. dan menghasilkan karya ya, karya terbaik gitu. Karya terbaik. Jadi kerahkan semua pasukan teman-teman yang bisa membuat video terbaik ya Bapak Ibu ya. Jadi berkolaborasi, bersinergi gitu, sehingga karya ini juga bisa menjadi kebanggaan prodi gitu. Gimana Bapak Ibu? Setuju ya? Insya Insya Allah. Allah siap, Siap. Bu. Ya. Karena saya lihat kan waktu di awal saya bagikan form itu hampir mayoritas ya, sekitar 80-90% itu sudah pernah mengembangkan video ya, video pembelajaran. Gitu ya. Gimana Pak Iwan? Sudah pernah ya Pak Iwan ya? Ya, baik. Demikian saya akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Terima live. kasih, Ibu Bu. Sarifah. Terima kasih, Bu Ya, Iva. sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke.